qala al-imam Abdullah bin Alawi al-Haddad fi kitabih Risalatil Mu'awanah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa annaha mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha wa anna man akhadha minha fawqa ma yakfihi akhadha hatfahu wa huwa la yash'uru. Wa thamratu hadhil ma'rifatil maqsudati minha tarkul maili ila dunya batinan wa tarkut tana'umi bisyahawatiha dhahira. Mendika Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Ma'awanah, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmu beliau. Wa annaha mal'unatun, wa annaha lan setuhune dunya, mal'unatun iku den laknat apa dunya, mal'unun ma fiha den laknat apa-apa fiha kang ana ing dalam dunya, illa ma kana lillah kejaba barang kana kang ana ya barang lillah iku krana Allah Ta'ala, minha saking dunya. Wa anna man akhadha minha lan sapane wong, wa anna lan setuhune man wong akhadha kang mundut tumandang ya wong minha saking dunya fauqa ing dhuwure ma barang yakfihi kang anyukupi ya ma ing wong akhadha maka tumandang sapa wong hatfahu ing patine dhewe wa huwa utawi wong la yasyuru iku ora krasa sapa wong. Kita masih berbicara tentang sifat dan sikap zuhud. Sudah beberapa minggu terakhir ini kula jenengan bolan baleni ilmu zuhud menika. Yang kemarin disampaikan bahwa inti daripada sikap zuhud ma'rifatul qalbi bihiqaratid dunya, semerapipun manah dumateng inone asore dunya. Dados sifat zuhud untuk menumbuhkan suatu pemahaman yang ada di dalam manah kula jenengan piyambak-piyambak, meyakini bahwa dunia ini tidak memiliki nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai digambarkan oleh Nabi seperti bangkai anjing yang sudah lama dan busuk. Kinten-kinten sinten ingkang purun dumateng batang. Pasti semua orang tidak menginginkan akan bangkai tersebut. Namun demikian para hadirin, dalam satu kesempatan yang lain Nabi pun juga memberikan informasi ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha. Dunia itu dilaknat, dunia itu dijauhkan dari rahmatipun Gusti Allah. Apapun yang berkenaan dengan dunia itu dijauhkan dari rahmatipun Gusti Allah. Artosipun dunia dengan segala isinya itu tidak memiliki nilai di sisi Allah sedikit pun. Tetapi wonten tetapi ini teman iki, mal'unatun ma fiha illa dzikrallah,
kejaba dunya ingkang dados fasilitas, dunia yang dijadikan jembatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia yang seperti itu diselamatkan dari laknat Allah. Jenengan gesang wonten dunya, kita semuanya hidup di dunia, bila ingin senantiasa dikudungi kali rahmati Allah, kula jenengan kudu nepakno lan nata ati kula kalan panjenengan piyambak-piyambak. Segala gerak-gerik dalam kehidupan kita panjenengan sambungaken kalian ridane Gusti Allah. Maka profesi apapun kula kalan panjenengan, apapun yang kita kerjakan, dalam bentuk apapun yang kita laksanakan, asalkan dipun taleni kali Gusti Allah, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Dunia yang tadinya dilaknat oleh Allah, kemudian ditaleni kali Gusti Allah, hilang laknatnya. Sudah jelas dikatakan di sini ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat oleh Allah. Tapi lek ditaleni karo Gusti Allah, laknatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti kalian rahmatipun Gusti Allah. Makanya dados tiyang pinter, dados tiyang berilmu, saged nata manah, saged memanajemen niat. Jangankan ibadahnya, jangankan tidurnya, jangankan puasanya, tidur niku lho diganjar karo Gusti Allah. Jadi dengan sholat mesti diganjar, puasa karena ibadah diganjar karo Gusti Allah. Karena secara fisik, secara zahiriyah sampun berkenaan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sesuatu yang tidak berkenaan langsung dengan Allah terus ditaleni kali Gusti Allah, disambungaken kalian lillahi, maka jadi ibadah. Contohnya tilem niku hukum asale kan mubah, dahar nedo, jadi kan nedo. Ya sampean kate mangan ya gak apa-apa, ramangan kaliren ya ora apa-apa. Kula jenengan badhe tilem mboten apa-apa, mecicil sewengi-wengi ya ora apa-apa. Tidak ada hukum. Mubah. Tetapi kalau sudah diikat dengan Allah, turu aku tak turu, tak gawe tombone aku kok melek bengi, turu jam 09.00 kok cik jam setengah 2 setengah 3 iso tangi. Lah apa kate tangi? Kate tahajud, qiyamul lail, maca Quran. Maka mulai panjenengan tidur wis diganjar karo Gusti Allah. Coba kalau tanpa niat, jenengan moro bleksek gak diganjar mek Gusti. Mboten diganjar kali Gusti. Itu sebabnya dalam riwayat yang lain disampaikan ketika kula jenengan saged nata niat satu, maka akan dibukakan pintu 70 pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan saged nata niat siji, maka Allah akan memberikan peluang 70 pintu kebaikan, 70 pintu ibadah, 70 pintu ganjaran yang bisa panjenengan masuki. Barokahe napa niku? Lillah niku. Dawuhnya Al-Habib Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, guru besar kita Profesor Dr. As-Said Muhammad bin Al-Maliki rahimahullah, beliau mengatakan makana lillahi dama wattasola, makana lillahi dama wattasola. Apapun yang diikat
karena Allah, dama maka akan langgeng, wattasola dan bersambung. Wa makana li ghairillahi in qata'a wan fasola. Apapun yang tidak karena Allah boten saged istiqomah, tidak akan langgeng. Kelakuan apik kaya nopo, lek wis niati uduk krana Allah saged ditengeri, gak awet. Lah sing garai awet niku napa? Sing garai kula jenengan istiqomah niku napa? Niatnya. Niat krana Allah Subhanahu wa taala, sing gak krana sapa-sapa, mung kepingin pikantuk ridane Gusti Allah Subhanahu wa taala, gak kepingin kantuk napa-napa. Ini yang menjadikan kita terus berkesinambungan. Susah tetap melaku ibadah, seneng ya tetap melaku ibadah. Oke utangi ya tetap ibadah, duwe oke ya tetap ibadah. Nah disinilah pentingnya kula kalian panjenengan pahami bahwa tidak semua orang kaya atau memiliki harta banyak itu tidak terpuji. Monggo kalau panjenengan bisa kaya, tapi tolong kekayaan itu agar diikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab lek wis kekayaan itu, kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah, yang diikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupakan jabatan, ilmu dunia, terus diikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang akan nantinya menjadi jembatan menuju kebaikan akhirat. Karena memang fungsi dunia itu bukan untuk litana'um, ad-dunya darul amal. Dunia itu hanya fasilitas untuk ngamal mawon, bukan untuk enak-enakan. Sehingga disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam hadis yang lain, ad-dunya mazra'atul akhirah. Napa artosipun? Dunia merupakan ladang kebaikan bagi akhirat kita. Maksudnya ya napa? Akhirat kula jenengan sae disebabkan pengelolaan dunianya bagus. Akhirat jeblok itu disebabkan bodohnya kita, pandirnya kita di dalam mengelola kehidupan dunia. Sehingga ada kaitan, dari Rasulari mahasiswa ada kolerasi antawisipun kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat. Akhirat saged sae nalikane dunya kula jenengan kelola dengan baik. Ini yang dikatakan oleh Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul hisab. Dunya menika mung didamel nglakoni napa mawon pun, ya iso kanggo nglakoni keapian, ya iso kanggo nglakoni keelekan. Cuma di sini tidak ada balasan. Kapan ada balasan? Ketika kita sudah masuk ke alam akhirat. Wa ghadan hisabun bila amal.
Kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan kalau kita sudah masuk ke dalam akhirat kelak, sudah tidak ada sholat, wis kanok maca Quran, pun boten siam, tidak dituntut ini dan itu, kita hanya akan menuai, memanen, mengetam hasil daripada cocok tanam kita ketika kita berada di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah, kebaikan dunia menika para hadirin didukung dengan beberapa hal. Kebaikan dunia itu didukung dengan beberapa hal. Yang pertama, bi ilmil ulama. Inna aqwamad dunya bi arba'in, kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya kebaikan dunia itu didukung oleh 4 perkara. Yang pertama, bi ilmil ulama, ilmunya para ulama. Jenengan kepingin akhirat ya api, panjenengan sing cedek karo ulama. Panjenengan kepingin akhirati bagus, ojo adoh tutuk nur cahayani ilmune Gusti Allah yang dititipkan oleh Allah kepada para ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup ini para hadirin tidak hanya berbekal jasmani, mboten cuma kelontongan itu. Kita ini hidup ada roh, ada fisik, ada metafisik. Wonten sing ketok mripat, sirah, wajah, pasurian dan lain sebagainya, ini fisik. Ada yang metafisik, gak ketok tapi jelas ada buktinya. Napa niku? Roh. Panjenengan boten ketinggal nggih, roh boten ningali. Itu yang disebut dengan metafisik. Tapi siapa yang mengingkari tidak adanya roh? Sinten sing mengingkari adanya roh? Boten enten. Sami kalian angin. Angin niku warnane napa? Warnane abang lho, ya kok rolek abang lho, lek dikerik lho niku sanes niku. Niku bukan berarti lek kerian iku metu angin itu angin iku warnane abang, boten. Angin tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Roh juga demikian. Tidak bisa dilihat tapi bisa ada buktinya. Lah niki kita bergerak nih, kalau tanpa roh apa kita bisa bergerak? Tidak bisa. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani kesel, istirahat. Motoi jenuh yang melihat komputer, diturokno, kok sembuh sudah. Awake luwe jasmaninya diparingi daharan, warek. Awake ngelak diparingi unjukan, selesai. Itu yang dinamakan jasmani. Jasmani membutuhkan sesuatu yang disebut dengan fisik, ketinggal. Luwe fisiknya daharan, ngelak fisiknya minuman, sampun. Tapi bagaimana dengan ruh kita? Roh yang bersemayam dalam tubuh kita ini juga membutuhkan asupan gizi. Ruh yang ada di dalam tubuh kita juga capek, kesel, ya lelah, juga butuh asupan gizi. Nah, kira-kira apa asupan gizi daripada ruh itu?
Maka disebut bahwa asupan gizi dari ruh kita adalah al-ilmu, pemahaman, ilmu, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cahaya itu bukan hanya sekedar ilmu, itu bukan sekedar pemahaman, tapi juga sekaligus mengandung aturan. Terus ilmu itu tidak hanya pengertian, tapi di situ ada tata cara yang perlu kita laksanakan. Ngerti ilmu nih tapi ora iso ngelakoni, disebut ilmu tidak bermanfaat. Paham halal haram tapi nang haram nerjang mawon, nang halal ora dilakoni, maka ilmu yang sedemikian rupa adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi sendiri memohon perlindungan kepada Gusti Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa du'ain la yustajabulah. Terus kembali kepada permasalahan kita, bahwa kebaikan dunia kita itu tidak lepas dari ilmu. Kita hidup tidak hanya hidup secara sendirian, tapi kula jenengan hidup dengan nafsu, hidup dengan setan. Kula nate nggih cerios dumateng jenengan, ada seorang santri matur dumateng murabinya kepingin kepeduk setan. Tasik imut. Lali napa eling? Lali napa eling? Eling napa lali? Oke, cerdas nggih ngoten. Lek wong cerdas iku lalian. Dibaleni nggih. Cek eling nggih. Wonten setunggal santri matur dumateng kiai ini, kiai kula kepingin kepanggih setan. Lah kiai ini niki wali. Akhirnya sareng kiai ini disanjangi lapo le, lapo cung. Kepingin ro setan ora ana perlune. Mboten yai saestu kula kepingin semerap. Oh ya wis kaya ngono, wis sampean bengi iki wiritan nok masjidku. Mene mari subuh sampean mutu ana aku, mari salat subuh pas. Pun sedalu piyambakipun wiritan. Pun mboten tilem. Injing bakda subuh manggi kiai kula pun siap dah 100%. Siap kula. Ya wis rini yo nyedhek. Kali yai ini wajah ini nggih diusap. Nggih, pasuryani mripate niku diusap. Merem dhisik. Diusap, didungani. Wis. Tak tinggal nyingkrih 5 menit engkas meleo. Tinggal kali kiai ini rati tebe. Gangsal menit kemudian melek. Melek niku jerit-jerit. Jerit-jerit. Tolong nyeluki kiai ini. Kiai, tolong kula. Balekaken malih. Kula kapok nguasno ngeten iki, kapok kula nguasnaken ngeten. Akhirnya kiai ini cuki. Diusap kali kiai ini balik asal maneh. Ana apa? Pun yai. Niki wau kula wekdal mantun jenengan usap, kula niku ningali setunggal menungso niku setani 50. Setane pinten, Pak? 50. Wonten sing cangkruk nok mripat siji, ana sing cangkruk nok mripat sing nomor loro, ana kuping siji, ana kuping loro, ana sing nok cangkem, wonten ten sirung, wonten sing bagian urusan lidah, ada yang bagian urusan tenggorokan, ada yang bagian urusan tangan, ada yang bagian urusan weteng, ana sing nok nisori weteng sedidik. Nah, niku ya dijogo karo, bukan dijogo, itu
dirangsang oleh setan. Sikile apa maneh puntalah niki sedanten ketinggal setan kabeh. Kira-kira bapak-bapak iki kuatnya kedipi setan 50. Setan sing nek omahe siji ora kuat. Sing gaene cerewet niku. Nek sampean ngomong siji dibales mek 10 omongan niku lho. Inten griya niku lho. Semerap nggih. Sampean mboten kagak siji. Kok gate 50. Akhirnya lek kados ngeten, siapa yang bisa memenangkan itu semua? Kinten-kinten kula jenengan napa saged menang dengan 50 daripada setan yang ngerubung-ngerubung. Kecil kemungkinan kula jenengan bisa menang dengan mereka. Kecil kemungkinan kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kula kalian panjenengan bisa peteng dedet, nggak ngerti kate ngelakoni apa. Tapi dengan ilmu, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang dilesakkan dalam hati kula kalian panjenengan, maka itulah yang nantinya saged maringi dalan kula jenengan saged milah lan milih. Oh iki sing apik, iki sing elek tak tinggal, iki sing apik tak lakoni, iki utama tak dhisikno, iki biasa engko ae. Yang mengajari itu semuanya adalah ilmu. Makanya tadi disampaikan anna kiwamat dunya bi arba'in, salah satunya kebaikan dunia didukung dengan 4 perkara. Yang pertama bisaihil bi ilmil ulama, ilmunya para ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, inna rajulan ya la yakhruju min manzilihi wa alaihi dzunubun mithlu jibali tihamah. Ada seseorang ya, keluar dari rumahnya sumpek, pusing, galau, gak nemu ketenangan dalam rumah tangganya, jari susah delok TV tambah susah, tambah sumpek, dihibur dengan ini sumpek, dihibur ini dengan ini sumpek. Dia bingung, la yakhruju min manzilihi wa alaihi mithlu wa alaihi dzunubun mithlu jibali tihama. Dia membawa dosa besar, sumpeke krana kakean dosa. Sebab tiyang lek sing sering sumpek niku para hadirin, lek tirasi Kanjeng Nabi, wong sing gaene sumpek iku berarti ana dosa sing gurung dijalukno sepura nang Gusti Allah. Dadi lek sampean gano gaene mara sumpek gano apa-apa aku kok sumpek ya galau. Itu berarti panjenengan duwe dosa nang Gusti Allah sing sampean gurung njaluk sepura nang Gusti Allah. Makane didadekno sumpek karo Gusti Allah. Nah, orang ini sumpek ya, jari dewe kate golek hiburan, metu toto omai. Ini kisah disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Fa idza sami'al ilmah, kemudian dia delurung mbok kate nandi nang kancane, goleki kancane ora ono, tempundi mboten enten, tempundi nang masjid, digoleki nang masjid. Lah nok masjid tepak ono pengajian, di masjid di musala tepak wonten majelis ilmu. Akhirnya dhek senden mbek ngenteni kancane sing ngaji, piyambakipun dijerambah paling luar, ngrungokno, mau gak mau ngrungokno pengajian, sebab pengajiannya pakai speaker, ngrungokno. Fa idza sami'al ilmah wa khafa wa raja'a wa taba, kena ilmu akhirnya ya Allah, berarti kelakuanku wingin-winginan iku salah, bisa introspeksi diri. Wa raja'a,
dia membenahi daripada kehidupannya, kesalahannya. Lu lek ngono aku salah ya Allah, astagfirullah Gusti, aku salah. Wa taba, tobat. Setelah itu faidan sorofa ila manzilihi, dia mulai ya sambil mikir-mikir, ya Allah, kekuranganku nok kini, kekuranganku nok kini, kesalahanku nok kini. Kait iling polane oleh ilmu setunggal niku wau. Walaisa alaihi dzambun. Dia masuk ke dalam rumahnya, dosane wis disepuro kabeh karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Terus ada potensi kulon jenengan ketika duduk seperti ini 1 jam, kita pulang, insya Allah dosa kulon jenengan disebutkan karo Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu yang digarisbawahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan fala tufarriqu majalisal ulama. Kalau sudah demikian, jangan jauh-jauh kamu dari majelis-majelis ilmu. Golek ono ilmu ne Gusti Allah melalui pengajian-pengajian. Hadirlah di majelis taklim. Panjenengan hadir 1 jam mikir, itu lebih bagus daripada kita ibadah dengan melaksanakan 1000 rakaat sholat sunnah. 1000 rakaat sholat sunnah kita lakukan mulai isya sampai subuh, gurung mesti mantun, tapi itu bisa dilaksanakan hanya dengan duduk 1 jam mendengarkan 1 ilmu. Masya Allah. Maka itu sebabnya kalau ingin baik kehidupan kita di dunia, maka jangan jauh-jauh dari ulama. Masih ada 3 lagi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi berkaitan dengan dunia ini. Yang kedua adalah bi'adlil umara, dengan keadilan para pejabat. Yang ketiga, Nabi mengatakan bisa khoil agnia, orang dermawan yang kaya, orang kaya yang dermawan. Artosipun nopo, dunyo dicekel tapi dunyo mung digawe lemek. Dunyo gak didekekno ati tapi didekekno tangan. Kalau dunia sudah dikasih, ditaruh di tangan, maka mudah kita untuk melapaskan. Tapi kalau sudah dunia ditaruh dalam hati, kita sulit untuk melalaikan. Makanya zuhud ini intinya, pelajarannya adalah untuk mencabut kecintaan dunia yang ada di dalam hati, dialihkan dunia itu ada di tangan. Bukan punya dunianya yang tercela, tapi cara meletakkannya ini loh yang salah. Maka letakkan di tangan, bukan diletakkan dalam hati. Kalau di dalam hati diletakkan, ini sulit untuk dicabut. Maka ini fungsi daripada pembelajaran sikap zuhud adalah meletakkan dunia, jabatan, semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifatkan dunia itu dalam tangan genggaman kulon jenengan. Lek wis no tangan, kapan mawon saged diculaken. Nah, inilah pentingnya kulon jenengan memahami akan hal itu. Mudah-mudahan kulon jenengan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kulon jenengan termasuk orang-orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Berkah daripada majelis taklim kula balen panjenengan, masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh-sungguh kulon jenengan boten saged noto masa depani anak keluarga kita kecuali Allah yang ikut serta menata. Caranya bagaimana? Istiqomahlah di dalam menuntut ilmu, maka di masa yang akan datang kulon jenengan termasuk orang yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kunnitin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin.
Allah minna nasta'ud Allah minna nasta'uduka ma 'allamtani fardudhu ilaina inda hajatina ilai wa la tunsina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.